15 skandal Ketua KPK Firly Bahuri, terbaru gegeran safe house di Kertanegara. Ketua Komisi Pemberantas Korupsi KPK Firly Bahuri tengah menjadi bulan-bulanan publik. Hal ini usai dirinya diduga melakukan pemerasan terhadap ex-menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Firly bahkan sempat dilaporkan menghilang setelah dugaan tersebut muncul. Di sisi lain, sosok orang nomor 1 di Komisi Anti Rasuah itu rupanya dikenal sering menuai kontroversi. Adapun berikut 15 daftarnya yang berhasil terangkum oleh suara.com. 1. Lakukan pelanggaran etik berat. Firly Bahuri pada tahun 2019 sempat dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat. Hal ini terjadi usai dirinya menemui mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) M. Jainul Madji atau yang biasa disapa Tuan Guru Bajang (TGB) pada 12-13 Mei 2018 silam. Secara kode etik, Firly seharusnya tidak diperkenankan bertemu dengan TGB. Sebab saat itu KPK sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pemprov NTB soal kepemilikan saham PT Newmont. Adapun pertemuan Firly dengan TGB didukung oleh bukti-bukti. Bukti tersebut diperoleh KPK dari keterangan sejumlah saksi serta beberapa foto dan video. Kala itu, Firly juga terciduk melakukan perjalanan ke NTB dengan menggunakan uang pribadi, tanpa adanya surat tugas resmi yang ditandatangani oleh KPK. 2. Ditolak menjadi Ketua KPK. Penolakan terhadap Firly ramai terjadi ketika dirinya melakukan uji kelayakan sebagai calon pemimpin KPK. Hal itu datang dari masyarakat sipil hingga internal lembaga anti rasuah. Lalu setelah ia terpilih, penolakan turut disuarakan oleh pegiat anti korupsi. Menurut sejumlah pihak, masa depan KPK akan suram jika dipimpin oleh Firly Bahuri. Hal ini bukan tanpa alasan, di mana sosok Firly dinilai tidak terlalu bersih dan punya integritas. Terlebih, ia pernah melanggar kode etik berat kala menjadi Direktur Penindakan KPK. 3. Dugaan gratifikasi sewa helikopter. Selanjutnya pada tahun 2021, Firly dilaporkan oleh ICW kepada Badan Kriminal Kepolisian Negara RI. Ia diduga menerima gratifikasi berupa diskon sewa helikopter. ICW sendiri sudah memperoleh perbandingan harga dari penyedia jasa penerbangan lain, di mana bukti itu menunjukkan Firly memang menerima diskon. Dugaan ini terjadi pada Juni 2020, tepat saat Firly menyewa helikopter untuk melakukan perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja, Lampung. Ia juga dilaporkan maki karena bergaya hidup mewah. 4. Dugaan gratifikasi menginap di hotel. Tak hanya helikopter, Firly juga diduga menerima gratifikasi berupa menginap hotel selama 2 bulan. Saat tes calon pimpinan KPK, ia mengaku sempat bermalam di hotel bersama keluarganya pada 24 April 26 Juni. Namun ia membantah dibayarkan oleh orang lain. 5. Bertemu Komisaris PT Pelindo I. Pertemuan antara Firly Bahuri dengan Komisaris PT Pelindo I juga sempat menjadi sorotan hingga menuai kontroversi. Hal ini dikarenakan saat itu pihak KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi yang ada di Pelindo. 6. Bertemu petinggi parpol. Firly sempat menuai kontroversi setelah bertemu dengan seorang wanita yang merupakan petinggi partai politik parpol. Pertemuan ini terjadi di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018 lalu. Ia saat itu menjabat Deputi Penindakan KPK dinilai melanggar etik. 7. Menjemput saksi. Saat masih menjadi Deputi Penindakan KPK, Firly juga diduga melanggar etik berat, sebab ia menjemput langsung saksi dalam kasus dana perimbangan yang akan diperiksa KPK kala itu. Orang ini adalah Wakil Ketua BPK Bahrullah dan Auditor Utama BPK Inyoman Wata. 8. Unjuk kebolehan masak nasi goreng. Firly Bahuri pernah disorot lantaran menunjukkan keahliannya memasak nasi goreng dalam acara silaturahmi semua unsur KPK di Gedung Merah Putih KOK. Kala itu ia mengaku sering memamerkannya di tiap wilayah
dan menurut beberapa pihak hal ini konyol. 9. Mencopot Endar Priantoro. Sejumlah pihak sempat menilai Presiden Jokowi pantas menonaktifkan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Hal ini ada kaitannya dengan pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan, sebab keputusan tersebut dianggap semena-mena. 10. Dituduh bocorkan data korupsi Tukin. Firly juga menuai kontroversi usai dituduh membocorkan data korupsi Tukin tunjangan kinerja. Namun, ia membantah telah mengungkap dokumen penyelidikan kasus dugaan Tukin pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu. 11. Bertemu mentan di lapangan bulu tangkis. Sempat beredar di media sosial foto Firly yang bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Hal ini muncul di tengah-tengah kabar dugaan adanya pemerasan yang dilakukan Firly. Dengan begitu, publik semakin yakin akan kebenaran kasus itu. Lalu, saat diperiksa Bareskrim Polri pada Selasa 24 Oktober 2023. Namun, tak dirinci, karena pertemuan ini merupakan materi penyidikan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Direktorat Tipikor Bareskrim Polri. 12. Dugaan peras mentan. Syahrul menjadi tersangka dalam kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian Kementan. Polda Metro Jaya kemudian menerima laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada Syahrul. Namun hal ini sempat dibantah oleh Firly. 13. Rumah digeledah. Meski dibantah, rupanya Polda Metro Jaya tetap meneruskan kasus itu ke tingkat penyidikan. Pihak Ditreskrimsus pada Kamis 26 Oktober 2023 bahkan menggeledah rumah Firly yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan dan Gardenia Villa Galaxy Kota Bekasi. 14. Rumah tak terdaftar di LHKPN. Rumah milik Firly yang berada di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu rupanya tak terdaftar di laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara LHKPN. Dalam laman ini ia hanya melaporkan tanah dan bangunan di Bandar Lampung serta Kota Bekasi. 15. Punya safe house. Rumah di Kertanegara tersebut juga disebut-sebut sebagai safe house atau tempat bertemu Firly dengan Syahrul. Hal ini sebelumnya sempat diungkap Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan. Selain itu, rumah berwarna kelabu ini dikatakan berstatus sewaan.